Halo, Assalamualaikum. Di video sebelumnya, Miss Lina sharing tentang mengecilkan diri sendiri. Di video kali ini, Miss Lina ingin sharing tentang terlalu keras pada diri sendiri. Nah, kalau kamu nonton video Miss Lina yang sebelumnya, misalnya yang self-talk tuh ya, Miss Lina sharing tentang ilmu yang Miss Lina dapat dari Elevaton yang diadakan oleh Terang Jakarta itu. Dia tagline-nya tuh 6 self development episode gitu ya, yang bertujuan supaya orang bisa elevate, bisa naik level. Miss Lina sedang coba untuk menerapkan ilmu yang didapat, dan seperti video sebelumnya Miss Lina rekomen pelatihan ini karena pelatihan ini itu seperti awal gitu, mengajak untuk berpikir, dan diadakan dalam 6 minggu. Jadi setelah pelatihan itu bisa latihan untuk menerapkan. Di episode 1 itu berusaha untuk mengenal diri sendiri. Nah, setelah Miss Lina sedang berusaha gitu ya untuk mengenal diri sendiri, Miss Lina mulai menyadari gitu. Sebelumnya sebenarnya sudah sempat juga nyadarin, tapi kayak ingin mulai kayak deal with it gitu, kayak mau mulai diurai gitu satu-satu gitu, dihadapi gitu kan. Kadang kan kayak Miss Lina mungkin suka denial gitu ya, kayak misalnya kayak kita atau Miss Lina list down gitu, what is your strength, what is your weakness gitu, kelemahan, kekurangan yang perlu ditingkatkan gitu, tapi in a good way ya, don't be too hard on yourself juga gitu, kayak berprogres aja gitu dengan enjoy ya, karena yang bisa rasakan kalau kita bawa enjoy gitu itu jadi lebih nyaman gitu. Dan misalnya nih kayak yang kemarin Miss Lina buat video tentang mengecilkan diri sendiri, terus kayak sempet Miss Lina mikir kayak, ya ampun aku udah suka ngecilin diri sendiri, terus juga keras sama diri aku gitu. Kadang-kadang kayak mikir kayak aku jahat banget ya sama diriku gitu. Ada kayak gitu ya. Terus mungkin ada lagi pikiran yang kayak bilang, tapi kalau nggak kayak gitu aku nggak maju gitu. Terus kayak, dan kesimpulan Miss Lina kayak okay, I need a little bit of this, a little bit of that gitu. Diramu aja gitu sedikit-sedikit mana yang cocok gitu pendekatannya. Tapi setelah mulai coba pahami diri sendiri, lama-lama kayak kerasa kok kayak, oh ini aku lagi terlalu keras sama diriku sendiri. Oh ini aku lagi ngecilin diriku sendiri. Terus kayak yang bisa dilakukan ya, yang Miss Lina sharing juga di self talk ya, kayak you look at yourself in the mirror gitu. Kamu lihat diri kamu di kaca gitu, kamu berbicara sama diri kamu. Atau mungkin kayak kalau Mel Robbins kan ngajarinnya kayak high five gitu, kasih high five ke diri kamu. Atau mungkin kayak kamu ngelirik diri kamu mungkin kamu puji, oh you're beautiful, atau kayak wow we've make it this far gitu, kita udah berprogres sejauh ini gitu. Ini maaf ya Miss Lina kok jadi campur-campur banget ya bahasa Inggris ya, meski Instagram Miss Lina English ya. Dan memang kalau Miss Lina sadari kalau bidang studi apa yang Miss Lina PD itu bahasa Inggris ya, insya Allah. Oke, balik lagi. Dan Miss Lina punya kursus bahasa Inggris namanya LSE Course. Check it out kalau mau kursus silakan. Oke, enough iklannya. Jadi tentang terlalu keras ya pada diri sendiri. Dan Miss Lina nyadarin itu. Nih Miss Lina sebenarnya lebih kayak mau sharing juga tentang proses belajar agama Islam ya. Dan disclaimer, Miss Lina juga
masih belajar. Jadi kalau ada yang salah silakan dikoreksi ya. Karena meski Misina sudah usianya hampir 40 dan sudah beragama Islam sejak lahir, tapi ngerasa masih perlu belajar banget tentang Islam ya, supaya benar-benar mengerti dan juga bisa menerapkannya ya, supaya bisa jadi Islam sejati lah, bukan jadi Islam KTP doang gitu. Oke, mungkin Misina sharing sedikit tentang salah satu contoh Misina terlalu keras pada diri sendiri. Misina itu dari tahun berapa ya, udah cukup lama ikut kajian. Dan menurut Misina kajian itu bagus. Tapi yang Misina rasakan itu sempet kayak ini tuh ilmu tingkat tinggi gitu, kayak udah nggak boleh marah gitu. Dan sempet ada periode dimana kalau Misina kayak kelepasan marah, Misina tuh kayak ngerasa sangat bersalah gitu, dan kayak percuma banget nih aku udah ikut kajian itu tapi belum bisa gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, tapi jadi kayak agak menyalahkan diri sendiri gitu. Nah, tapi setelah Misina renungi kembali dan juga Misina berproses ya, misalnya belajarnya juga dari yang lain juga, ikut kajian yang lain gitu, misalnya ikut yang kajian di Masjid Nurul Iman di Blok M Square gitu, atau dengerin YouTube, atau juga berkumpul gitu ya, misalnya ikut yang kajian yang Terang Jakarta, dan juga berpikir kembali gitu ya, dan konten-konten yang sangat bermanfaat lainnya gitu. Terima kasih banget untuk konten-kontennya, kayak Inner Game ya, Inner Game Kang Mas Sony ya, itu makasih banget, itu sangat membantu Miss Lina ya untuk kayak menemukan jawaban gitu dari pertanyaan. Jadi yang Misina simpulkan itu ya udah berproses gitu. Kalau misalnya ini Misina ya, maksudnya correct me if I'm wrong gitu, karena Misina juga doa dulu nih sebelum menyampaikan ini, karena ngerasa ilmu Misina masih minim ya, dan juga masih menerapkan, cuman balik lagi nih tujuannya kan sharing ya. So correct me if I'm wrong gitu, silakan dikoreksi jika salah. Jadi Misina tuh ya udah pendekatannya sekarang kayak berproses. Misalnya nih kelepasan marah gitu, ya udah daripada kayak nyalahin diri sendiri, kayak ya ampun gimana sih kamu kok masih marah gitu, kayak nyalahin diri sendiri terus sama menyesal gitu, buang-buang waktu overthinking. Kayak ya udah istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat, refleksi, renung, muhasabah, gimana aku bisa memperbaiki diri lain kali kalau aku dihadapi dengan situasi seperti itu, aku bisa memberikan respon yang lebih baik gitu, bisa lebih menahan marah gitu. Dan ini Misina ingat bukunya Habib Jafar ya, yang dia bilang ya, yang orangnya tuh dia bilang kenapa kita nggak melakukan pendekatannya tuh kayak GPS gitu, kayak misalnya nih kalau driver gokar misalnya kayak belok kanan gitu, misalnya GPS-nya bilang belok kanan, tapi misalnya penumpangnya bilang enggak bang, belok kiri. Nah nanti kan GPS itu akan menyesuaikan ya, dari kiri terus kemana gitu, dia akan cari jalan gitu. Dan misalnya juga sempet kayak wow gitu, kayak direnungi kembali, iya kenapa nggak kayak gitu, daripada kayak nyesel gitu ngabisin waktu, ya udah tobat gitu, udah mati mesinnya juga, Allah juga tahu kita lagi berusaha gitu kan ya, misalnya insya Allah mesinnya lagi berusaha gitu. Nah terus lagi misalnya lagi nih terlalu keras dengan diri sendiri, misalnya kayak ini cukup jadi pertanyaan Misina nih, cukup agak lama, kayak gimana meletakkan dunia itu di tangan gitu, bukan di hati gitu, gimana gitu. Kayak sempat ada pertanyaan gimana aku bisa menyimbangkan gitu keinginanku, aku
pengen membangun buat akhiratku, tapi sebenarnya deep down aku juga mau gitu dunia gitu maksudnya. Dan yang pelatihan yang Alphaton kemarin ya, jadi sempet juga tuh kadang kan misalnya ada yang jawaban yang mungkin belum sesuai dengan prinsip kita itu, kalau misalnya rasanya kayak dek kok gitu ya jawabannya gitu, tapi kalau dipikirin lagi kayak itu tuh ada benernya juga. Dan misalnya tuh inget banget yang kalimatnya Pak Arif RH ya yang vibrasi, dia bilang di balik kebenaran itu ada kebenaran lain. Jadi saat misalnya renungi sebenarnya misalnya dapat itu jawabannya kan, misalnya tanya kan, misalnya sharing gitu, jadi sempet ngobrol sama peserta juga, kayak kita ngobrol gitu tentang proses ikut kajian. Dan katanya ada yang kajian yang malah kayak duniawi banget gitu, terus kita ngobrol dapat kesimpulan kalau orang yang sebenarnya udah nerapin ilmunya gitu dia akan ninggalin dunia gitu, dalam tanda kutip ya. Dan misalnya share itu ke Kak Mario ya, itu salah satu trainer di Terang Jakarta yang suaminya Kak Dita ya, Kak Mario Irwin Syah ya, yang aktor ya. Jadi dia jawabnya, dia juga sempet kayak wow gitu, kayak mungkin nggak sesuai sama prinsipnya dia gitu. Dan itu cukup kelihatan di mukanya gitu, kayak sebenarnya coba kita samain dulu di sini gitu ya, dia bilang gitu kayak bukan, kita bukan ninggalin dunia, tapi bagaimana kita mengendarai dunia gitu untuk sampai di akhirat. Terus setelah misalnya renung lagi kan kayak kadang nih kalau misalnya kayak bingung tuh sebenarnya kan lagi berpikir ya, lagi cari jawabannya. Dan kalau misalnya nih ya yang insya Allah misalnya rasakan kayak kalau misalnya berpikir gitu nanti misalnya iseng aja nih, iseng tanda kutip ya, kayak kadang kan kalau misalnya kamu emang suka belajar, suka dengerin podcast misalnya, kayak kalau misalnya kadang ingin memanfaatkan gitu waktu sebaik-baik kecil insya Allah ya, kadang sambil apa gitu dengerin podcast gitu, yang misalnya lagi suka tuh Inner Game ya. Dan sempet dengerin yang Koh Denis Lim ya, itu kayak kok sesuai sih sama pertanyaan yang aku cari gitu. Dan kayak ya kan itu nggak kebetulan ya, nggak kebetulan, itu pasti rencana Allah sudah persiapkan kan. Kalau kayak kata-kata kalimat di apa, kalau podcast yang di barat kan suka kayak if the student is ready the teacher will come gitu katanya. Kalau muridnya sudah siap nanti gurunya datang gitu. Dan di episode Inner Game itu sama Ko Denis itu dibahas gitu tentang dunia gitu. Ini misalnya perlu dengerin lagi ya, karena yang misalnya tangkap karena biasa sambil nyambi. Nah itu kayak intinya kayak kita hidup di dunia sementara, apa yang kita punya itu titipan gitu. Terus dia analogi ini gini, Denis analoginya dunia ini ibarat jembatan ya kan, jembatan rumah kita di sana nih. Nah apakah kita akan memperbagus jembatan itu atau rumah yang aslinya ya kan. Kalau ibaratnya rumah yang aslinya kan akhirat kan, jembatan ini dunia gitu. Dan kayak di pelatihan Elevaton itu episode 3 Kak Mario itu bilang jangan jadikan alat sebagai tujuan. Nah sebelumnya misalnya juga udah pernah dengar itu di kajian ya, kayak kadang kan kita jadiin alat sebagai tujuan. Alat tuh misalnya mengejar kekayaan gitu, atau mengejar gelar, kita jadiin itu tujuan. Padahal sebenarnya tujuan sejati manusia apa kan, coba dipikir deh. Nah kalau misalnya buka Al-Quran kan, ini balik lagi misalnya bukan ahli ya, ini seingat misalnya kayak aku tidak menciptakan manusia selain untuk beribadah kepadaku gitu, untuk beribadah loh gitu. Nah tapi ini juga proses loh untuk bisa paham, untuk bisa menerapkan beribadah yang bagaimana gitu.
apa sih arti ibadah tuh apa gitu, kayak apakah sholatku yang udah khusyuk apa belum gitu kan. Kadang ngeri ya kalau misalnya inget kayak, atau misalnya habis sholat kayak ini udah rakaat keberapa gitu kan, atau kayak kadang tuh misalnya lagi mikir tuh kayak bayangin sholat kamu nanti di akhirat tuh kayak dilipet-lipet kayak nggak diterima gitu. Jadi ini misalnya lagi renungin ini ya gitu, dan juga berkaitan dengan Maulid Nabi gitu juga. Karena kadang misalnya tuh sharing kayak kalau lagi kayak ngerasa I just want to share thing yang kayak mind blowing gitu. Karena misalnya di sharing juga di pelatihan kemarin misalnya juga udah pernah dengar juga, karena katanya kan kalau ilmu Allah tuh ibarat samudra yang sangat luas ya, dan kita celupin jari tuh ya, celupin jari nih di samudra, terus tetesannya itu tuh yang itu baru tetesannya ilmu yang kita tahu gitu. Nah kan ilmu Allah sangat luas ya, dan kadang misalnya kayak misalnya nih, misalnya insya Allah nih ya udah niat nih kayak setiap sholat bisa misalnya kayak baca Al-Quran gitu, baca arti itu kayak coba aja pelan-pelan gitu pahami ayatnya, paham nggak gitu. Dan kalau misalnya kayak belajar agama Islam gitu kayak akan ada kedalamannya gitu, dan berbeda kan sama grammar gitu. Misal kayak ilmu dunia yang misalnya tahu ya, yang misalnya ngerasa sudah menguasai, misal kayak grammar aja, present tense mau sampai kapan juga itu akan present tense gitu. I eat, she eats gitu, mau sampai kapan juga akan kayak gitu. Tapi kalau bisa kayak ilmu agama itu akan ada kedalamannya. Kayak misalnya itu aja, kayak mencoba memahami ya, gimana cara meletakkan dunia di tangan bukan di hati gitu. Gimana caranya nggak ada berhala-berhala lain selain Allah. Nah, dan manusia punya hawa nafsu kan. Gimana berproses kayak untuk bisa hanya Allah yang ada satu-satunya di hati gitu. Dan ini juga apa, misalnya juga lagi ngerjain PR kajian ya. Dia tentang kenapa visi misi aku harus sama dengan visi misi Allah gitu. Nah, untuk bisa jawab itu kan harus bisa tahu ya visi misi Allah tuh apa gitu. Dan nggak apa-apa kayak diri itu bertanya, tapi pertanyaannya harus dibatasi Al-Quran dan hadis, referensinya harus ke situ ya biar nggak tersesat mikirnya. Kayak kadang kan misal mikir kenapa Allah repot-repot turunin manusia ke dunia gitu, kenapa nggak langsung ke surga gitu kan. Kenapa Nabi Adam perlu makan itu buah kuldi sampai kita jadi harus di dunia gitu. Nah tapi harus dijawab gitu, kenapa gitu, lolos akal terus dipahami kenapa. Oh karena ya misalnya kita ini pemahaman misalnya ya, kita mesti dapetin sesuatu kan kita mesti berusaha dulu gitu, nggak bisa seenaknya langsung dapet kan. Terus kayak misal pemahaman dunia ini tempat diuji, udah yakin belum gitu setiap saat itu diuji, misalnya dalam hal kenyamanan, ketidaknyamanan gitu. Dan ujian kan bisa beraneka ragam ya. Dan juga ada juga nih tapi pendekatannya dia lain, dia nggak mau bilangnya dia ujian gitu karena mungkin kata itu dia rasa terlalu kuat ya, dan mungkin dianggap konotasinya negatif ya. Tapi ya emang ujian gitu, mau kenyamanan, ketidaknyamanan. Kayak misal nih hari libur gitu ya, kadang misalnya mikir gini kayak ya Allah Nabi Muhammad tuh apa udah kasih petunjuk gitu, udah kasih bisa libur lagi gitu. Maksudnya kayak manfaatnya tuh mengalir gitu. Ini hari kelahiran beliau gitu, terus kayak udah kenal belum gitu sama beliau. Dan jujur aja ya kadang misalnya gini, kayak apa ya, kayak
ngerasa banyak belum tahu gitu, belum kenal Rasul gitu. Terus belum terlalu kenal Allah, belum sepenuhnya percaya, atau itu aja gitu ya. Kan balik lagi jangan terlalu keras ya untuk diri kamu sendiri, tapi misalnya emang suka ngubunginnya sama yang apa misalnya lagi pelajari ya. Kayak misalnya sempet tuh kayak ngomong sama Kak Dimas ya yang Terang Jakarta, misalnya bilang kalau perkataan dia tentang percaya nggak rezeki itu dari Allah itu terngiang-ngiang di Misina. Dan kadang kan misalnya ada pernyataan terus misalnya olah gitu, dan misalnya muncul mungkin rasa bingung atau belum ketemu jawabannya, itu kan lagi mikir ya. Dan misalnya kadang kita juga bisa gitu minta tolong sama Allah, Allah berikan jawaban. Terus nanti kayak dapat aja jawaban misal dari konten, atau kayak tiba-tiba kayak you can connect the dot gitu, kayak terus balik lagi kan arti rezeki yang mana gitu. Karena mungkin kan kayak lingkungan atau emang sudah mindsetnya rezeki itu kan uang gitu. Dan ini misalnya kayak baru lagi coba pahami ya, rezeki bukan uang aja nih, apa mata gitu bisa bicara, telinga gitu, terus makanan, udara, air minum, pakaian, semuanya itu kan rezeki ya. Bahkan juga ketenangan jiwa, ilmu, nikmat, iman, dan Islam itu kan kalau Ustadz kan suka kalau awal dakwah kan itu bilang bersyukur untuk itu. Jadi kalau misalnya bilang percaya nggak rezeki itu dari Allah, coba aja diproses. Misalnya kalau belum percaya ya, tapi kayak sedikit-sedikit tuh kayak misalnya mulai percaya. Oh iya ya, kenapa misalnya aku lagi cari jawaban, kenapa aku setel konten kok berkaitan sama itu kan rezeki Allah udah atur gitu ya. Atau juga ini yang misalnya sharing gitu ya, kayak mungkin misalnya cuman membatin aja gitu, cuman kayak tapi kayak membatin gitu. Dan tapi nggak ada yang harus atau gimana gimana gitu. Kayak mungkin yang misalnya ikutan kuis itu siapa berani itu kan, itu kayak misalnya ikut ya, terus kayak ngelakuin sebaik-baiknya. Terus kayak pas yang dari 20 satu tim kan 20 tuh jawab pertanyaan itu misalnya sebisanya, tapi ngerasa ini kayaknya bener nih jawabannya gitu. Terus saat 3 terbaik, 2 terbaik, 1 terbaik, terus maju. Terus misalnya tuh udah ngerasa tuh kayak ini kayaknya nih Allah lagi mau kasih panggung nih gitu. Sampai maju ke babak ini apa bonus ya. Atau juga misalnya ini nih, tapi belum tampil ya misalnya cerita ya, kayak kayak misalnya diajakin main gitar dalam hati nanti di depannya tanggal 20 doakan, masih latihan. Dan itu kayak misalnya tuh cuma membatin kayak ya Allah tuh aku pengen kayak dalam hati kayak ngalahin rasa demam panggung aku gitu. Karena memang ada kejadian gitu ya, ada kejadian yang cukup tidak mengenakan ya waktu SMA. Yang saya SMA sama Misina mungkin tahu, tapi Misina nggak usah spill di sini, mungkin one day ya. Nah terus ya udah diajakin itu kan kayak aku nggak nyari panggung, ditawarin gitu kan, tapi belum ya. Dan itu belum sih. Nah tapi yang Misina ini kan misal tuh kayak misalnya nih, misalkan karena tipenya kayak aku mau ngembangin diri di bagian mana lagi ya, karena kadang kan emang pada dasarnya misalnya tuh orangnya nggak bisa diem ya. Jadi sempat kayak mikir apa aku latihan gitar lagi biar lebih jago gitu. Juga sempat memikir apa aku latihan nyanyi gitu kan. Nah apa dengan diajak tampil itu kan misalnya jadi belajar lagunya Insan Utama, dan juga coba jadi kayak Allah kayak ngasih jalan kayak Karina kamu coba kenalin Rasul kamu gitu, kayak gitu kan, melalui lagu itu Rahmatan Lil Alamin, lagunya Rahmatan Lil Alamin Maher Zain juga dari Sholawat Nabi gitu kan. Ini dalam hati kalau boleh jujur li kayak kamu udah bisa bersolawat dengan benar belum gitu, kayak udah tahu artinya belum gitu, tahu nggak lagu Rahmatan Lil Alamin artinya apa gitu.
ya kan? Nah terus kayak dituntun gitu jalannya, kayak kayak dan itu kayak cukup menjawab pertanyaan Misina kayak gimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat gitu, karena yang Misina pahami ya, yang dari kajian juga, karena justru pembatas penghalang antara manusia dan Tuhan itu keinginan ya. Kenapa? Karena kalau udah ada keinginan itu kan ibaratnya ada berhala lain di hati, bukan la ilaha illallah lagi, bukan cuman Tuhan yang ada di hati. Dan kan Allah kan tipenya manusia aja nggak mau diduakan ya kan, apalagi Allah. Dan akan berasa di hati kita kalau misalnya lagi nggak punya keinginan, lagi kayak pengen pengen misalnya nih, insya Allah kayak buka Al-Quran aja gitu, buka Al-Quran, coba baca pelan-pelan, coba pahami artinya, itu kan ketenangan ya, ketenangan. Dan ini juga misalnya mau sharing kayak ada artis ya yang baru operasi plastik sepasang. Nah misalnya tuh kena banget, jadi misalnya baca sekilas, jadi dia bilang kayak capek gitu sama dunia. Dia bilang malah mikirnya apa aku jadi ibu-ibu rumah tangga aja yang punya anak gitu, padahal dia penyanyi yang terkenal gitu, apa aku udahan aja gitu kata dia. Nah itu kan berarti jiwanya lagi mencari ya. Dan juga di YouTube yang yang kemarin tuh Masjid Nurul Iman, nanti mungkin mesti tag ya, itu juga dibilangnya gimana cara bahagia. Cara bahagia itu dengan beriman dan beramal soleh. Nah misalnya tuh juga sempet kayak dapat periode mind blowing ya, karena apa, kita kan nih jiwa ya, Allah ciptakan kita sebagai jiwa. Nah jiwa maunya apa? Jiwa tuh juga maunya yang goib, yang nggak kelihatan sama mata. Jiwa tuh bukan mau harta, yang mau harta itu raga, yang